Ya, mekanisme standarisasi untuk produk-produk di dalam negeri ini rupanya ada beberapa tahapan ya. Kita tidak bilang bahwa semuanya rumit, tapi memang ada beberapa tahapan yang harus dilampaui. Ya. Ini kalau misalnya untuk produk impor, ini masuk ke Indonesia, sebenarnya apa saja sih Pak yang harus dilakukan? Uji-uji apa saja untuk melabeli produknya ini? Jadi pemberlakuan SNI wajib itu manakala diberlakukan secara wajib, baik produk dalam negeri maupun produk impor harus dilakukan. Nah, pada saat produk impor mau masuk ke Indonesia, dia harus mengurus dulu yang namanya SPPT SNI atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Nah, untuk mengurus itu, perusahaan yang di luar itu harus berhubungan dengan lembaga sertifikasi produk Indonesia. Nanti LSPRO ini akan mengirimkan auditornya dan petugas pengambil contoh untuk melakukan asesmen ke pabriknya di luar negeri. Oke. Apakah pabriknya di luar negeri sudah mengikuti manajemen mutu yang ditetapkan di dalam SNI atau belum? Terus kemudian alur manajemennya seperti apa, dan kemudian diambil contoh barangnya, dibawa ke Indonesia untuk diuji. Nah, setelah diuji ternyata hasilnya oke, sesuai dengan standar Indonesia yang diberlakukan SNI wajib, maka terbitlah SPPT SNI-nya dan barang itu bisa diimpor ke Indonesia. Tapi SNI ini sudah diakui WTO dan juga organisasi perdagangan lainnya? Setiap kita memberlakukan SNI wajib selalu dinotifikasi di WTO. Jadi secara internasional sudah setuju bahwa barang yang diberlakukan SNI wajib itu berlaku secara nasional maupun internasional karena selalu dinotifikasi. Sekarang apa yang terjadi jika sekarang importir sudah mengimpor barang-barang misalnya seperti helm? Kan kita lihat helm kan SNI besar sekali. Sebenarnya itu stiker atau belum ber-SNI, tapi sebenarnya dia udah skala internasional, Pak. Yang kalau misalnya dibanting juga nggak akan pecah, misalnya dipukul juga nggak akan pecah. Jadi gini, kita melakukan hal seperti itu ketemu di Batam. Di Batam dia ketemu, dia ikut standarnya Malaysia, tapi dia belum sesuai dengan standarnya Indonesia. Sehingga tetap aja kita nggak bisa lakukan dan kita musnahkan di Batam sana. Harus sesuai dengan standar Produk Indonesia. Apa itu, Pak? Helm. Helm. Jadi kan sayang, Pak. Lumayan kan harganya. Bukan. Kalau dia masuk ke Indonesia tidak sesuai SNI kan artinya ada persaingan usaha yang tidak sehat dengan produk dalam negeri. Nah, perlindungannya belum tentu juga. Misalnya geografis di Indonesia kan beda dengan Malaysia. Seperti misalnya contoh ban kendaraan bermotor ya. SNI ban kendaraan bermotor itu terbaik di dunia untuk di Indonesia. Karena apa? Ini letak geografis Indonesia yang jalannya gunung-gunung apa segala macam perlu untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen. Jadi SNI-nya harus bagus. SNI yang Amerika, SNI Eropa tidak bisa digunakan di sini kalau dia tidak mengikuti SNI kita. Bukan jadi SNI. Secara kontur geografis Sana. di sini yang paling susah ujinya ya Pak ya. Itu. Kalau untuk alat-alat keselamatan. Baik Pak Adi. Katanya untuk uji SNI ini kan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu. Kalau untuk pengusaha sendiri seperti apa meresponnya? Ya, memang tadi Pak Widodo sampaikan tergantung produknya. Kalau untuk makanan minuman sebenarnya tidak terlalu mahal. Satu sampel itu biasanya sekitar 2-3 juta ya. Tergantung nanti berapa sampel dan biasanya lab itu minta beberapa. Jadi satu merek harus didaftarkan. Kemudian ya tadi untuk mendapatkan SPPT SNI-nya itu gitu ke LSPRO, lembaga sertifikasi produknya itu. Dan setelah kita diuji, kemudian diaudit semua, manajemen audit, itu ada biayanya lagi ya, termasuk biaya transportasi segala macam ya. Setelah dapat itu semua sesuai, baru diterbitkan SPPT SNI-nya itu. Nah, setelah dapat itu, baru kita bisa mencantumkan di dalam label. Nah, tadi sekali lagi mungkin pemahaman ini tidak semua wajib ya. Kalau tidak wajib tidak perlu. Sukarela kalau mereka mau mencantumkan ya boleh minta ke LSPRO juga. Sukarela boleh. Sukarela gitu. Dan sekarang kan bahkan ada SNI Award itu didorong supaya produk-produk itu sesuai SNI. Menerapkan secara sukarela. Dan dengan tapi cukup banyak juga yang wajib tadi ya, kayak terigu, kemudian garam, bubuk kakao, kemudian nanti ada kopi instan. Itu kan juga mempengaruhi ya Pak ya, kan kita kan sering mengimpor bahan-bahan mentah dari luar, kemudian mereka harus SNI yang itu juga ada biayanya. Akhirnya nanti Bapak juga misalnya bikin kue nanti lebih mahal berarti ya, karena kuenya SNI gitu. Iya, tapi jangan ngomongin makanan aparat juga harus mengerti bahwa itu antara wajib dan tidak wajib itu jangan sampai dicampur aduk. Nah, kadang-kadang tapi kan nantinya tidak akan ada lagi sweeping kayak tadi kan. Ya, jadi mudah-mudahan karena Pak Widodo kan sudah bertemu. Pak Widodo jaminannya di sini udah kita pegang. Pak Widodo sekarang contoh kasus misalnya di Kerawang itu kan ada pusat
sentral kerajinan untuk boneka. Kalau misalnya didaftarkan satu SNI saja terus dipakai rame-rame karena produknya kan sama semua bahannya dan bentuknya aja yang bermacam-macam, itu gimana Pak? Apakah harus satu produk jadi satu SNI ini SPPT? prinsipnya per merek. Jadi boneka mereknya A, ya misalkan dia produksi 1000, 2000, 3000 ya cukup satu SPPT SNI. Tapi kalau ada boneka lain merek B, ya itu kita ini lagi harus punya SPPT SNI lagi gitu. Kebijakannya satu merek. Kalau mereknya belum didaftarkan, nggak apa juga? Kalau merek belum didaftarkan nggak masalah bagi penerbit SPPT SNI karena merek itu kan kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM ya di Ditjen Haki sana. Hanya konsekuensinya kalau merek tidak didaftarkan, ini merek kalau nanti terkenal bisa diambil orang kan gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya SN ini adalah ide yang bagus sebenarnya. Tapi mungkin nggak sih Pak, saya punya mimpi gini. Jadi kalau nantinya saya sama Dias mau buka usaha boneka misalnya. Jadi semua pengurusannya itu satu pintu dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk mereknya, SNI untuk standar nasionalnya, kemudian untuk kalau produk makanan mungkin Badan POM-nya begitu. Tapi satu pintu semuanya bisa diurusin. Mungkin nggak Pak? Ya, ini sebetulnya mungkin saja, tapi permasalahannya untuk pendaftaran merek itu waktunya cukup panjang. Karena pada saat merek didaftarkan itu mesti dipublikasikan dulu, menunggu waktu sekian lama apakah merek itu sudah dimiliki oleh orang lain atau belum. Nah, sementara untuk SNI ini waktunya bisa lebih cepat. Jadi ini kalau ini kan beda, ini perjalanannya itu beda. Nah, sehingga sebetulnya itu bisa simultan, yang ngurus SNI, yang ngurus merek, jalan. Jadi ini PR dua kementerian ya, perindustrian juga, kemudian perdagangan juga ya. Mudah-mudahan bisa bagi. Bukan, jadi LS Pro itu sebetulnya milik swasta ada, milik pemerintah juga ada. Jadi tergantung perusahaan itu ke lembaga sertifikat mana. Kalau dia ke swasta, ya swasta kan nggak bisa kita minta untuk bergabung jadi satu dalam pelayanannya kan gitu. Kalau merek itu setahun biasanya. Setahun ya. Ini pemirsa kita ada yang beberapa produksi UKM gitu ya, rumah tangga kan kita hanya produsen besar saja di sini ya Pak ya. Kalau misalnya air minum seperti yang Pak Adi bilang tadi, yang kemasan tidak harus didaftarkan kan SNI-nya kan, karena skalanya lebih kecil. Jadi kita tidak memberi harapan palsu begitu buat mereka ya. Kalau kemasan wajib ya. Dan yang rumahan maksud saya Pak. Rumahan itu kalau dia tidak dikemas ya nggak apa-apa. Jadi misalnya ada refill seperti itu kan beda. Yang hanya 3 hari. Ya mudah-mudahan saja dengan kebijakan standarisasi nasional Indonesia ini juga bisa membuat kita terlindung, konsumen-konsumen kita dengan produk-produk yang benar-benar bagus dan produsen juga tidak terbebani begitu ya. Betul, dan daya saing dari dalam negeri juga bisa bersaing dengan barang-barang impor di luar negeri sana. Terima kasih Pak Widodo dan juga Pak Adi sudah datang ke studio kami, dan pemirsa demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, sampai jumpa.